kita melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, maka kita harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Satu. Jadi loyalitas itu perlu tanggung jawab. Loyalitas perlu tanggung jawab. Yang pertama, melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua, melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta. Dengan apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Tanggung jawab. Maka yang kedua, melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu penuh cinta, maka saya terlalu yakin kita tidak akan pernah batasi tenagamu, pikiranmu, hatimu, perasaanmu untuk melakukan sesuatu. Katakan amin. Saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan saudara di rumah, menyaksikan acara ini, saya Pendeta Frankie Kombaitan beritahu hari ini kepada saudara, loyalitaslah dengan Tuhan. Katakan amin. Pada waktu kita loyalitas dengan Tuhan, maka saya percaya ada tanggung jawab di sana. Ada cinta. Bahkan ada kerinduan untuk lebih melakukan yang terbaik daripada hari ini. Hari ini sudah baik, tapi terus melakukan yang terbaik. Katakan amin. Hari ini sudah melakukan yang terbaik, besok melakukan yang terbaik lagi. Hari ini sudah baik, besok lebih baik lagi. Gitu. Dan orang melakukan segala sesuatu tanpa batas, loyalitas tanpa batas. Maka sekali lagi, tolong dengar, lihat baik, lihat saya. Dia melakukan segala sesuatu dengan loyalitas tanpa batas kepada pekerjaan Tuhan. Maka dia tahu dengan siapa dia bekerja. Katakan amin. Kalau dia loyal kepada seseorang yang memberikan satu kepastian hidup dalam hidupnya, maka dia akan loyal melakukan pekerjaan itu. Katakan amin. Kalau orang itu melakukan segala sesuatu dengan loyal kepada majikannya, maka saya percaya dia tidak pernah hitung-hitung waktu. Kenapa? Karena kita adalah bukan orang-orang upahan. Orang upahan hanya dibatasi waktu. Dia kerja jam 8 pagi, jam 12, jam 1 istirahat makan siang, dia kerja lanjut lagi jam 4, jam 5 dia istirahat. Tapi orang yang loyalitas memang betul ada batas waktu, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kepada Tuhan. Katakan amin. Kita baca dulu satu ayat ya. Kita lihat dalam kitab Mazmur. Boleh buka di screen. Mazmur pasalnya yang ke 37. Kita baca sama-sama nih ayat, mulai dari ayat 34. Mazmur 37 dari ayat 34 sampai 40. Saya baca 34, saudara 35, dan sama-sama 40. Nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. 35 saudara. Sama-sama 35, 2, 3. Aku melihat seorang fasik yang gagah, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Saya sambung dulu dari 35, saudara nyimak, dan 36-nya. Saya baca ulang 35. Aku melihat fasik, seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Lebanon. Jadi orang dikatakan bahwa orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Ketika aku lewat, ada orang di situ dikatakan bahwa orang fasik yang apa? Gagah dan sombong. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Ayat 37. Sudah baca. Perhatikanlah orang yang lurus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai ada keselamatan. Amin. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudara 39. Orang-orang diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan mereka pada
Sama-sama 40. Tuhan menolong engkau mereka dan melupakan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saya berkata tadi bahwa orang yang loyalitas dengan Tuhan diperhitungkan Tuhan. Katakan amin. Boleh bilang sama-sama sama Tuhan. Orang yang hidupnya loyalitas dengan Tuhan. 3. Orang yang hidupnya loyalitas dengan Tuhan. Orang sekali lagi 3. Orang yang hidup loyalitas dengan Tuhan diperhitungkan Tuhan. Sama-sama 2, 3. Diperhitungkan Tuhan. Nah, saya berkata bahwa orang yang loyal itu dia punya tanggung jawab. Dia melakukan sesuatu dengan penuh cinta. Dia melakukan segala sesuatu dengan satu kerinduan. Supaya apa? Supaya terus dia melakukan tanpa dibatasi oleh waktu. Jadi loyalitas itu melakukan segala sesuatu tanpa dibatasi oleh waktu. Kembali ayat tadi, coba Nando buka lagi ayat tadi, Mazmur pasalnya yang ke-37. Nah ya ini. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikut jalannya. Itu kan continue loyalitasnya. Setuju? Setuju? Ulangi. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Orang yang loyalitas dengan Tuhan dia punya tanggung jawab. Orang yang loyalitas dengan Tuhan dia punya cinta. Nah, perhatikan saya beritahu hari ini dikatakan nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Saya berbicara kepada jemaat Tuhan GPD Siloam yang diberkati oleh Tuhan. Nggak ada amin. Amin. Saya berbicara kepada saudara yang punya mata yang jelas, punya telinga yang jelas, yang hidup dalam Tuhan, bahwa nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Artinya loyallah dengan Tuhan. Nggak ada amin. Amin. Terlalu tegang, santai aja. Amin, saudara. Amin. Sudah diberkati nggak hari ini? Coba kasih tepuk tangan dulu ke Tuhan. Nah, dikatakan bahwa nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalannya. Saudara ada di gereja karena siapa? Karena Tuhan. Amin. Saudara ada di rumah Tuhan karena siapa? Karena Tuhan. Saudara bertepuk tangan karena siapa? Karena Tuhan. Coba nggak di gereja, di rumah saudara aja. Jam 11 pagi atau jam 11 malam orang pada tidur, saudara tepuk tangan. Aneh nggak? Jam 11 malam saudara di rumah tiba-tiba tepuk tangan sendiri. Tapi sekarang ketika kita memuji Tuhan kita bertepuk tangan. Kenapa kita bertepuk tangan di rumah Tuhan? Karena kita mengikuti jalannya. Katakan amin. Amin. Saya semangat banget sih, minum dulu ya. Mengikuti jalannya, tetap mengikuti jalannya, on the track. Ikuti jalan Tuhan. Kereta kalau dia keluar dari relnya, dia bisa nabrak. Dia harus on the track di dalam relnya. Setuju? Terima kasih. Dia harus on the track. On the track dalam relnya. Ketika dia keluar rel, maka pasti terjadi tabrakan di sana. Dikatakan nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Saudara ada di sini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, maka sementara kita mengikuti jalannya, katakan amin. Itu sebabnya pastikan dalam dirimu engkau diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Pastikan dalam dirimu doamu didengar oleh Tuhan. Pastikanlah dalam dirimu masa depan keluargamu berada dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita on the track sementara mengikuti jalan Tuhan. Orang yang mengikuti jalan Tuhan, sekali lagi, bila mana kita continue, kita loyalitas dengan Tuhan, maka firman Allah berkata bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu yang setuju. Itu orang yang on the track dengan Tuhan, yang terus melakukan pekerjaan Tuhan. Dan saudara tahu pada waktu saudara melakukan pekerjaan Tuhan, ingat baik-baik, apalagi yang loyal, perkataanmu harus loyalitas dengan Tuhan.
sikap hidupmu harus loyal dengan Tuhan. Saya nggak mau orang bilang itu jemaat mana, GPDI Siloam Family. Ibu itu jemaat mana? Ibu itu jemaat mana? GPDI Jemaat Siloam Family. Ibu itu bergereja di mana? Siapa pendetanya? Pendeta Frankie Kombaitan. Tapi bagaimana hidupnya? Aduh, suka bohongin orang. Jangan kayak itu. Katakan amin. Saya berdoa kepada jemaat GPDI Siloam supaya Tuhan memberkati hidup saudara. Amin. Itu sebabnya dikatakan Alkitab, jauhilah segala sesuatu yang tidak baik. Jauhilah perkataan kotor. Jauhilah ketidaksetiaan dengan Tuhan. Jauhi. Maka pada waktu kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau setia dengan Tuhan, kita mau loyal dengan Tuhan, maka saya terlalu yakin, saudara dengar baik, saya sebagai hamba Allah, saya beritahu hari ini, kalau kau hidup benar dengan Tuhan, maka firman-Nya menjadi garansi hidup kita. Amin. Firman yang menjadi garansi firman hidup kita. Alkitab menjadi jaminan. Bukan pendeta Frankie, bukan gereja yang besar, bukan jemaat yang banyak, tapi Alkitab. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Hidup benar dengan Tuhan. Jemaat GPDI Siloam, saya percaya kalau kau hidup benar dengan Tuhan, lihat Tuhan mengangkat hidupmu. Dikatakan Alkitab, apa engkau tidak pernah merasakan datangnya panas terik? Engkau dilindungi oleh Tuhan. Jaga hidupmu baik-baik. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan apa? Sama-sama mengangkat. Waduh, coba baca sama-sama nih ayat. Saya hanya bahas ini ayat aja. Sama-sama 3, 4, 2, 3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk apa? Mewarisi negeri. Terus, dan apa? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ini aja saudara pegang. Hidup benar dengan Tuhan. Loyalitasmu tunjukkan. Setiamu, doamu tunjukkan sama Tuhan. Hidup benar tunjukkan sama Tuhan. Maka Alkitab berkata dia akan mengangkat hidupmu. Dia akan merubah hidupmu menjadi baik. Amin. Menjadi benar. Baca lagi satu ayat atau boleh muncul di skrin. Kidung Agung pasal 1 ayat 12. Kita lihat ini ayat. Orang yang berloyalitas dengan Tuhan, dia berdampak bagi orang lain. Kidung Agung pasal 1 ayat 12. Coba lihat ini ayat. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama nih ayat. Kidung Agung pasal 1 ayat 12. Sudah? Sama-sama ya? 2, 3. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Katakan amin. Amin. Sementara sang raja itu bicara dari Kristus, karena dalam kitab Kidung Agung, gereja itu bayangan dari perempuan atau Sulamit, dan Salomo itu bayangan atau bicara dari Kristus atau kepala gereja. Maka dikatakan sementara Salomo, sementara Kristus berada duduk di mejanya, semerbak bau narwastu. Ada aroma yang terpancar. Ada bau yang terpancar. Dikatakan apa dengan baik-baik? Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Ada aroma yang baik. Menjadi anak Tuhan yang teladan. Menjadi anak Tuhan yang dibicarakan positif. Bukan aroma yang tidak baik. Bukan perkataan penilaian orang yang buruk. Tidak. Tapi penilaian orang yang luar biasa. Siapa ibu itu? Dia beribadah di GPDI Siloam Family. Wow, baik banget itu orang. Amin. Amin. Siapa sih ibu itu? Aduh, dia dulu begini loh. Dia dulu begitu loh. Dia punya mulut nggak bagus loh ibu itu. Tapi ketika dia datang di gereja, ketika dia ketemu GPDI Siloam, Tuhan rubah hidupnya.
Amin saudara. Dan saya berdoa kepada Tuhan yang mempunyai firman hari ini. Siapapun saudara, apapun masalah hidupmu, apapun tekanan hidup, saudara juga yang menyaksikan acara ini dengan baik, saya beritahu kepada saudara, apapun masalahmu, apapun tekanan hidupmu, Tuhan sanggup merubah hidupmu dari yang tidak baik menjadi baik bagi Tuhan. Yang setuju boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Maka saya percaya orang yang loyalitas tadi dikatakan bahwa dia punya tanggung jawab, dia punya cinta dengan Tuhan. Bahkan doanya tidak pernah putus, doanya terus dan terus dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Kenapa orang Kristen perlu berdoa? Kenapa orang yang loyal dengan Tuhan harus berdoa? Karena doa itu merupakan satu tanda di mana kita cinta dengan Tuhan. Orang Kristen yang tahu berdoa, maka saya percaya orang Kristen itu akan loyal dengan Tuhan. Katakan amin. Anda ingat dalam Alkitab ada satu perempuan yang namanya Hana. Siapa? Siapa? Siapa itu Hana? Hana adalah seorang perempuan yang dikatakan dia seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan. Dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungan dari Hana. Tetapi seorang perempuan yang menderita. Dengar baik-baik, hari ini saya beritahu kepada saudara. Tetapi seorang perempuan yang menderita dengan kandungan yang tidak dibukakan oleh Tuhan. Dia seakan-akan tersisih, seakan-akan tidak diperhitungkan Tuhan, seakan-akan tidak dilihat dan dilirik oleh Tuhan. Tapi ketika dia punya beban, ketika dia punya kerinduan, ketika dia punya doa, dikatakan apa? Dalam rumah Tuhan Hana berdoa. Orang yang loyalitas dengan Tuhan maka dia tahu berdoa. Katakan amin. Sama-sama bilang sama Tuhan, orang yang loyalitas dengan Tuhan pasti dia tahu berdoa. Hana dikatakan apa? Waktu dia melihat bahwa Elkana suaminya sangat sayang kepada Hana, tetapi sayang dia tidak bisa melahirkan karena kandungannya ditutup oleh Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana dikatakan Alkitab apa? Hana tidak salahkan Elkana, Hana tidak salahkan hamba Tuhan. Tapi dikatakan apa? Dia datang di rumah Tuhan di Silo. Ketika dia datang di rumah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan karena dia tahu apa? Bahwa doa sanggup merubah kemustahilan. Katakan amin. Doa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa bisa merubah yang sakit dan mengalami kesembuhan. Doa dapat merubah segala sesuatu yang jatuh menjadi angkat. Maka saya percaya ketika Anda berdoa seperti Hana, waktu dia berdoa dikatakan apa? Tuhan buka kandungan dari Hana. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan buka, dikatakan apa? Hana hanya berdoa kepada Tuhan. Hana hanya berseru kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan sanggup memberikan jawaban. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Persoalan apa yang dialami oleh Tante Yanti, punya beban dengan anak yang sakit yang ada di Pulau Bangka. Nggak main-main, cancer payudara. Kalau udah bicara cancer maka tidak terlepas dengan kematian. Setuju? Setuju? Kalau udah bicara cancer maka tidak terlepas dengan yang namanya operasi. Kalau udah bicara cancer maka tidak terlepas dengan apa yang namanya kemoterapi. Beban, anak masih kecil. Mungkin juga persoalan saudara yang ada hari ini di sini berat. Mungkin saudara juga yang ada di rumah punya masalah. Tetap saya pendeta, betul masalah saya berat pendeta. Tapi saya beritahu kepada saudara, orang yang loyalitas dengan Tuhan maka dia pasti punya doa. Katakan amin. Dan mujizat terjadi ketika Hana berdoa. Tuhan bukakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara percaya Tuhan bisa menolong saudara? Saudara percaya Tuhan bisa memberkati saudara? Loyalah dengan Tuhan. Jangan ukur-ukur waktu dengan Tuhan. Jangan. Saudara dikasih kesempatan melayani singers, layani Tuhan baik-baik.
Saudara bisa main musik, bisa nyanyi, berbuatlah untuk Tuhan. Jangan jual mahal, jangan berlaku, jangan. Karena kita ada karena oleh kemurahan Tuhan. Amin. Saudara loyal dengan Tuhan. Loyalty without limits. Loyalitas tanpa batas. Orang yang loyalitas tanpa batas, dia tidak pernah memusingkan dirinya. Katakan amin. Amin. Saudara ingat ada 3 pemuda Ibrani, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel pasal 3, ketiga pemuda Ibrani ini mereka loyal dengan Tuhan. Yang ada di hadapan mereka, yang ada dalam pendengaran mereka, perhatikan, secara audio, visual mereka terancam. Maka dengar baik, orang yang loyal dengan Tuhan dia tidak pernah takut dengan apapun juga. Katakan amin. Sadrak, Mesak, Abednego berkata kepada Nebukadnezar dan kepada tentara pada waktu itu, jikalau Allah kami sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, hai Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku itu. Yang setuju boleh tepuk tangan dulu. Orang yang loyal dengan Tuhan, Tuhan merubah segala sesuatu. Maut menjadi sukacita yang besar. Dan apa kata Nebukadnezar? Bukankah 3 orang yang kami lemparkan di situ? Kenapa ada 4 orang kulihat? Tidak tahu siapa itu. Dialah Tuhanmu. Katakan amin. Amin. Engkau terbaring dalam rumah sakit, engkau tinggal tergantung dengan botol oksigen. Hari ini sebagai hamba Allah saya beritahu, mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Orang berkata anakmu bodoh, anakmu tidak punya masa depan. Dengar baik, Tuhan sanggup merubah asalkan engkau loyal dengan Tuhan. Firman Allah berkata, sebetulnya kita tidak bisa berharap sepenuh, tetapi karena oleh cinta maka aku bisa berharap sepenuh kepada Tuhan. Saudara mau loyal dengan Tuhan, saudara mau loyalitas dengan Tuhan. Tapi kan sudah tua, tak ada masalah. Tuhan nggak lihat umurmu, dan Tuhan mau lihat adalah kecintaanmu dengan Tuhan. Saya berkata bahwa dalam kitab Matius 11:28 dikatakan begini. Coba bisa dibuka itu ayat. Matius 11 ayat 28. Ini ayat-ayat sekolah minggu kita. Tapi ada hal yang besar yang ingin saya katakan. Sama-sama, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara perhatikan, dalam ayat ini dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih dan lesu. Letih di sini bukan letih haus, bukan. Letih di sini orang yang punya masalah yang berat dan sudah pasrah, mungkin endingnya dia bunuh diri. Itu letih. Psikisnya, beban hidupnya yang berat. Bukan letih karena capek, bukan. Tapi keletihan. Dan produk daripada keletihan itu dengan baik, Alkitab berkata bahwa iblis dia berdiri di muka pintu dan dia mengaum siapa yang akan diterkam. Katakan amin. Sumber masalah itu adalah iblis. Katakan amin. Sumber masalah adalah iblis. Coba baca dulu Yohanes 10 sebelum kita jelaskan ini ayatnya. Yohanes 10. Ayo, Yohanes 10. Sama-sama perhatikan ke depan, baca sama-sama. 2, 3. Pencuri datang apa? Hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang apa? Supaya mereka kenapa? Memberi hidup sampai berkelimpahan. Saya berkata tadi bahwa problem itu datang dari iblis. Dikatakan tadi dalam pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Perhatikan, tapi aku datang untuk memberikan hidup sampai berkelimpahan. Iblis buat Anda menderita. Tolong dengar ini, saya beritahu. Iblis buat Anda menderita. Iblis buat Anda tidak berdaya. Iblis buat Anda terbatas.
tapi Yesusmu buat Anda semakin tidak terbatas. Yang itu rahasianya. Sebelum ayat ini tadi ayat apa tadi kita buka? Sebelum Yohanes, mana tadi kita baca? Matius 11:28. Ayo. 11:28 tidak Matius? Boleh. Haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi iblis datangkan bawa problem yang berat, dia datang bawa masalah yang berat, dia datang bawa dengan sakit penyakit yang berat. Tapi Tuhan berkata apa? Aku datang memberikan apa? Kelegaan. Wow. Kelegaan yang besar, sukacita yang besar. Itu sebabnya kalau kita melihat mujizat, pertolongan, jaminan, garansi dari Tuhan, maka hari ini saya beritahu kepada kita, mari kita jangan sampai iman kita mundur dengan masalah, tapi loyalitaslah dengan Tuhan. Kenapa? Ketika loyalitas dengan Tuhan tanpa batas, maka saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Orang yang loyal adalah punya apa? Orang yang loyal punya cinta. Orang yang loyal punya kesungguhan. Dia serius. Dia serius. Serius dengan Tuhan. Hubungan kalau serius keren nggak? Keren. Kalau nggak serius keren nggak? Jadi harus serius. Tanda orang hubungannya serius, dia akan memberikan perhatian sepenuhnya. Itu serius. Anda serius dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan saudara. Amin. Anda ogah-ogahan dengan Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan memperhitungkan saudara. Saya berdoa jemaat GPI Siloam, mari loyalitaslah dengan Tuhan. Ada masalah, tetap aku cinta Tuhan. Ada tekanan, tetap aku cinta Tuhan. Nggak ada uang datang ke gereja kolektor, tetap datang ke gereja. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah ukur keuanganmu, tapi Tuhan ukur apa yang kau lakukan. Maka saya percaya hari ini ada kemenangan yang besar. Saya tidak perpanjangkan firman Allah, tapi saya percaya Tuhan tolong saudara. Sebenarnya ada yang saya mau bahas, tapi saya nggak tahu kenapa Tuhan arahkan ini kepada saya. Tapi saya percaya bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Mau loyal dengan Tuhan? Amin. Tanggung jawab, setia, kesungguhan, keseriusan, itu terus kita lakukan. Maka loyalitas, loyalty without limits, loyalitas tanpa batas. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdasarkan kepada pembahasan.